ittaqu da'watal madlumi fa innaha mustajabah. Takutlah kalian dengan doanya orang-orang yang didolimi, karena doa orang yang didolimi diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sama dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tayalisi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, da'watul madlumi mustajabatun wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang didolimi diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dia orang jahat, maka kejahatannya akan kembali madarat kepada dirinya sendiri. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini ada suatu kisah atau suatu cerita. Pada zaman dahulu ada seorang pemburu ikan. Dia mengambil ikan dengan cara memancingnya, dan ada juga orang lain yang sama memburu ikan dengan cara dipancing. Setelah sekian lama, baru orang itu mendapatkan seekor ikan yang cukup besar, sedangkan temannya tidak mendapatkan sama sekali. Sehingga melihat kejadian itu, orang yang tidak mendapatkan ikan timbul rasa iri dan berniat mau menzalimi orang tersebut. Sehingga seketika mendatangi orang yang mendapatkan ikan, lalu memukulnya dan merebut ikannya. Setelah itu dia pergi kembali ke rumahnya. Sementara orang yang didolimi, dia sangat kecewa melihat kelakuan temannya yang sangat jahat mendolimi dirinya, sehingga dia merasa sakit hati dan berdoa keburukan untuk orang itu. Di dalam doanya dia berkata, ya Rabb, khalaqtani du'ifan wa khalaqtahu qawiyan hatta dolamani sallit alaihi khalqan min khalqika faj'alhu ibratan lil muslimin. Ya Allah, Engkau telah menciptakan aku dalam keadaan lemah, sedangkan Engkau menciptakan orang itu dengan keadaan yang kuat sehingga dia mampu mendolimi aku. Kuasakanlah suatu makhluk kepadanya, sehingga apa yang terjadi kepadanya menjadi peringatan bagi seluruh kaum muslimin. Sementara orang yang mendolimi dengan cara memukul dan merebut ikannya sudah sampai ke rumahnya, dan ikan itu dibakar. Ketika mau dimakan, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikan itu menggigitnya, menggigit tangannya, sehingga seketika tangannya busuk dan ditumbuhi belatung-belatung, lalu merayap sampai hampir pergelangan, sehingga orang itu tidak mampu untuk menahan sakitnya, dan seketika tangannya dipotong sampai pergelangannya. Sudah selesai sampai itu? Tidak. Setelah tangannya dipotong, lalu tumbuh lagi belatung, busuk lagi tangan, dan merayap sampai sikut. Sehingga orang itu tidak mampu untuk menahan rasa sakit yang luar biasa,
sehingga memotong tangannya sampai sikutnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia dalam keadaan tidur, dia bermimpi mendengar suara yang mengatakan bahwa dia harus mengembalikan hak-hak orang yang telah didoliminya. Kalau dia mau sembuh dari penyakitnya itu, maka kembalikanlah hak orang yang telah didoliminya. Seketika itu orang bangun dan langsung ingat kepada kejahatan yang telah diperbuat kepada temannya yang telah dipukul dan dirampas ikannya. Dan bergegas dia berangkat menuju ke rumah orang yang didoliminya. Dan sesampainya langsung meminta maaf, minta dihalalkan dan diridhokan oleh orang tersebut. Dan dia bersedia mengeluarkan atau memberikan dinar sebanyak 10.000. Jadi dia memberikan 10.000 dirham, bukan dinar, 10.000 dirham. Dan setelah itu orang yang didolimi menghalalkan juga memaafkan dan menerima apa yang diberikannya, yaitu 10.000 dirham. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sakit tadi yang telah mendapatkan maaf dari orang yang didoliminya, maka penyakitnya langsung sembuh. Penyakitnya langsung sembuh dan tangannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali seperti semula. Jadi tangan-tangan yang dipotong tadi sampai 2 kali dipotong, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangannya kembali seperti semula. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerita ini semoga menjadi ibrah bahwa dosa yang berhubungan dengan sesama manusia Allah tidak akan mengampuni selagi dia belum meminta maaf, belum meminta ridho, belum meminta halal kepada orang yang dijahatinya atau yang didoliminya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.